kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, gereja memperingati Santa Maria Magdalena. Kita akan merenungkan saudara-saudari pada hari ini, kutipan Injil Yohanes bab 20, ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabbuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada semua saudara-saudaraku, dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita merayakan Santa Maria Magdalena. Siapakah dia? Tentu kita tahu sedikit atau banyak tentang dia dari kitab suci. Kita mengenal kisahnya dari Injil. Maria itu terhitung sebagai salah satu di antara wanita yang disembuhkan Yesus dari kuasa roh jahat. Bahkan disebut 7 roh jahat. Dan kemudian dia menjadi pengikut dan pelayan setia Yesus bersama murid-muridnya selama karya Yesus. Maria juga hadir pada saat kematian Lazarus. Dia hadir juga di jalan salib hingga di bawah kaki salib. Dia hadir pada saat penguburan Yesus dan mendatangi kubur untuk mengurapi jenazah Yesus bersama para wanita yang lain. Dan puncaknya saudari-saudara adalah Maria Magdalena menjadi satu-satunya wanita yang melihat Yesus setelah kebangkitannya. Dia adalah orang pertama yang melihat Yesus sesudah kebangkitan. Jadi dialah saksi kebangkitan yang pertama. Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan menyapa Maria dengan namanya sendiri, Maria. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, menyapa seseorang dengan namanya sendiri, dengan nama pribadinya, itu memperlihatkan relasi yang dekat, relasi yang dalam, relasi yang penuh kasih. Kedalaman relasi itu semakin kuat terasa ketika seseorang kehilangan kekasih jiwanya. Lihatlah Maria Magdalena, saudari-saudara, bagai orang linglung yang mencari Yesus, menangis di sekitar kuburan.
Bapak, Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Maria Magdalena telah menjadi kekasih jiwa Yesus, jantung hatinya. Dia mengalami sendiri rahmat dan belas kasih Tuhan, pengampunan Tuhan yang sangat dalam. Dia yang dosanya paling banyak diampuni Tuhan, akan paling besar sukacitanya. Kita semua juga ingin menjadi kekasih jiwa Tuhan tentu saja. Menjadi jantung hatinya. Untuk itu kita belajar pada Maria Magdalena, saudari-saudara, untuk berani datang kepada Yesus. Memohon pengampunan, memohon rahmat belas kasih-Nya. Betapa Yesus amat mencintai pendosa yang bertobat, yang mengikuti hidup dan karya Yesus, sehingga mau mati dan bangkit bersama dengan Dia. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita melihat, kita memandang Maria Magdalena yang karena mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, dosa-dosanya diampuni, dia dilepaskan dari roh-roh jahat, yang kemudian tekun mencari Tuhan, tekun mengikuti Dia, dan menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Maka saudari-saudara, firman Tuhan hari ini memanggil kita juga untuk memiliki hati seperti Maria Magdalena. Hati yang senantiasa rindu siang dan malam untuk mencari dan menemukan Tuhan. Kerinduan terdalam dari Maria Magdalena adalah membuat dia pergi mencari dan menemukan Yesus. Kita yang mengasihi Tuhan saja, atau yang mengasihi Tuhan juga hendaknya mencari hingga menemukan Tuhan sebagai sumber kasih. Dari Maria Magdalena kita belajar sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah menolak seseorang pun yang datang kepadanya. Bahkan kalau dia dengan segala macam dosanya yang seolah-olah tidak tertanggungkan. Sebab pada Tuhan ada kasih, ada kerahiman, ada belas kasih yang luar biasa. Maria Magdalena telah mengalami itu, dan buah dari pengalaman akan perjumpaan dengan Tuhan yang penuh kasih membuat dia hidup mengikuti Tuhan, melayani Tuhan bersama dengan para murid yang lain. Yang kedua, saudara-saudari, mari kita juga belajar dari Maria Magdalena untuk menjadi saksi kasih Tuhan di tengah dunia. Ketika kita sudah mengalami menemukan Tuhan, mengalami kasih-Nya yang luar biasa, mengalami bahwa hidup kita dipulihkan, dosa-dosa kita diampuni, jangan biarkan itu menjadi milikmu sendiri. Jadilah saksi Tuhan bagi banyak orang, seperti Maria Magdalena yang kemudian berani bersaksi dan mengatakan kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan." Saudari-saudara, Paus Fransiskus mengatakan bahwa Santa Maria Magdalena adalah sebuah teladan evangelisasi yang sejati dan otentik, yang mewartakan pesan utama dari Paskah Kristus, sumber keselamatan kita. Dia menginspirasi kita untuk memahami sebuah kerinduan akan kerahiman Allah. Saudari-saudara, betapa pribadi Maria Magdalena bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita yang hidup pada zaman ini dengan segala situasi dan kondisi kita. Beban-beban kehidupan termasuk beban-beban dosa dan masa lalu yang kadang-kadang sungguh mencengkram perjalanan hidup kita. Datanglah pada Yesus, terimalah rahmat belas kasih-Nya, rahmat kerahiman ilahi-Nya yang tidak pernah menolak orang berdosa yang mau bertobat, yang senantiasa mau menerima setiap orang yang datang kepadanya, yang tidak pernah memperhitungkan
masa lalu seseorang. Pengalaman seperti itu juga lah yang oleh Santo Agustinus kemudian dihayati sebagai sebuah peristiwa yang sangat bermakna baginya. Karena itulah Santo Agustinus lalu berkata, tiada orang kudus tanpa masa lalu, tiada orang berdosa tanpa masa depan. Maria Magdalena juga adalah gambaran dari itu. Orang kudus yang punya masa lalu, tetapi masa lalu yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tiada orang berdosa yang tidak punya masa depan. Kalau punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, kerinduan untuk berubah, kerinduan untuk menimba kerahiman Tuhan, kita punya masa depan. Semoga saudari-saudara, Maria Magdalena menjadi inspirasi kita untuk mau rindu terus-menerus mencari untuk menemukan Tuhan. Rindu akan kerahiman ilahinya. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas orang kudus-Mu Santa Maria Magdalena. Dia yang masa lalunya tidak Engkau perhitungkan, yang di dalam segala usaha dan kerinduannya untuk mencari dan menemukan-Mu, pada akhirnya merubah hidupnya menjadi pewarta yang luar biasa. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami orang berdosa ini. Semoga kami selalu merindukan kasih Tuhan yang Maha Rahim, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.